Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 12 ya, latihan A dari buku paket halaman 256. Sebuah pelampung penanda di suatu pantai bergerak naik turun mengikuti ombak. Jarak antara posisi tertinggi dan terendah dari pelampung tersebut adalah 1,6. Ini supaya enak kita gambar saja ya, supaya kita punya bayangan. Jadi misalkan posisi awalnya pelampung dalam kondisi diam, maka ini disebut sebagai acuan. Berarti yang namanya acuan ketinggiannya sama dengan 0 ya, ketinggian kita simbolkan sebagai H. Kemudian ada ombak, maka logikanya pelampung ini akan bergerak naik turun ya. Ketika bergerak naik, maka dia akan mencapai posisi paling tinggi. Nah, kita misalkan di sini H maksimum ya. Kemudian ketika dia turun kembali, maka dia akan mencapai posisi yang paling rendah ya. Kita misalkan di sini H minimum, berarti di bawahnya acuan. Lalu berdasarkan data yang ada di soal, jarak antara posisi maksimum ke posisi minimum berarti yang ini. Nah, ini jaraknya sama dengan 1,6 meter. Oke, bisa membayangkan ya. Nah, pelampung tersebut bergerak dari posisi tertinggi ke posisi terendah setiap 4 detik. Dari posisi tertinggi ke posisi terendah itu setiap 4 detik. Data ini penting untuk mencari periode. Ya, sekarang kita ke pertanyaan A. Anggaplah bahwa ketika 0 detik posisi awal pelampung tersebut tepat berada di tengah-tengah, berarti ada di acuan. Lalu dia bergerak ke atas, ya bayangkan ya, dia bergerak ke atas menuju ke titik tertinggi. Ya, kemudian logikanya dia akan bergerak kembali ke bawah, ke acuan, terus ke posisi minimum. Ya, nanti akan bergerak lagi ke atas, melewati acuan, kemudian mencapai posisi maksimum, dan seterusnya. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Ya, bisa membayangkan ya, Dek ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah carilah fungsi yang dapat memodelkan ketinggian pelampung tersebut setiap detiknya. Berarti ketinggian pelampung tentu saja nanti diukur terhadap acuan. Nah, karena bentuk lintasannya itu kira-kira seperti ini. Ya kan? Jadi dari acuan naik, kembali ke acuan, turun, naik lagi ke acuan, melewati acuan ke posisi maksimum, turun lagi dan seterusnya. Nah, berarti mengingatkan kita terkait dengan grafik fungsi sinus, ya kan? Maka fungsi yang tepat yang bisa memodelkan ketinggian pelampung ya adalah fungsi sinus, gitu ya. Jadi nanti untuk pertanyaan yang A, ini langsung aja. HT sama dengan amplitudo dikalikan dengan sin theta. Nah, theta di sini sudut, gitu ya. Kemudian yang namanya theta dia punya rumus yaitu kecepatan sudut atau omega dikalikan dengan T. Nah, ini nanti kita pelajari secara lebih mendalam di fisika ya. Apa itu omega? Omega adalah kecepatan sudut. Kalau T kecil itu waktu ya, sembarang waktu. Nah, omega sendiri dia punya rumus yaitu 2pi dibagi dengan T besar. Apa itu T besar? T besar itu adalah periode ya. Nah, periodenya berapa? Coba kalau kita gambarkan sketsanya ya. Jadi misalkan di sini kita punya sumbu X dan sumbu Y, atau langsung aja sumbu X-nya kita ganti dengan sumbu T ya, supaya cocok dengan kasus di soal nomor 12. Lalu untuk sumbu Y-nya kita ganti dengan sumbu H ya. Grafik fungsi sinus gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, gini ya. Jadi ketika T sama dengan 0, posisi pelampung ada di acuan. Kemudian seiring berjalannya waktu, posisi pelampung ada di titik maksimum atau yang disebut di sini amplitudo, ya kan? Kemudian dia turun lagi kembali ke acuan, turun terus hingga mencapai min A ya, negatif amplitudo, kemudian naik lagi kembali ke acuan dan seterusnya. Nah, data yang kita butuhkan di sini adalah periode. Ya, periode itu adalah waktu satu siklus. Berarti dari sini kembali lagi ke sini. Ya, dari H sama dengan 0 kembali ke H sama dengan 0. Lah yang diketahui di soal adalah waktu dari posisi tertinggi ke posisi terendah. Berarti dari sini ke sini. Ya, Dek ya.
itu katanya sama dengan 4 detik. Nah, dari sini ke sini katanya 4 detik. Berarti nanti kalau kita teruskan ini grafiknya. Nah, ini kan boleh-boleh aja kita teruskan seperti ini. Ya kan? Berarti dari sini ke sini itu juga disebut sebagai satu siklus. Ini satu periode. Nah, ini 1T namanya, satu periode. Kalau dari sini ke sini membutuhkan waktu 4 detik. Ya, ini 4 detik, 4 sekon. Berarti logikanya dari sini ke sini juga butuh waktu 4 detik. Artinya satu siklus ya membutuhkan waktu 8 detik. Nah, berarti ketemu sekarang T besarnya itu sama dengan 8 detik. Gitu. 8 detik atau 8 sekon ya. Nah, sehingga nanti tinggal kita masukkan ke persamaan semula. Oh ya, di sini amplitudenya itu berarti 0,8. Ya, perhatikan gambarnya. Dari posisi maksimum ke posisi minimum dia berjarak 1,6 meter. Berarti kalau kita kembali ke grafik dari sini ke sini, gitu ya. Ini kan min A, ini A. Dari sini ke sini itu 1,6 meter. Lah amplitudo itu kan dari sini ke sini. Berarti 1,6 dibagi 2 ya sama dengan 0,8. Gitu. Berarti HT itu sama dengan 0,8 dikalikan dengan sin dalam kurung 2pi per T. Ya kan? Tetanya kan omega kali T. Nah, omeganya sendiri 2pi per T. Berarti 2pi per 8 dikalikan dengan T kecil. Atau ini akan sama dengan 0,8 sin dalam kurung pi per 4T. Nah, ini jawabannya. Ya, ini adalah fungsi yang dapat memodelkan ketinggian pelampung terhadap acuan setiap detiknya. Selanjutnya untuk soal yang B, nah secara tidak langsung kita sudah kerjakan ya di sini. Berarti ini tinggal kita ganti aja untuk amplitudonya sama dengan 0,8 ya. Berarti kita pakai warna hijau aja supaya beda. Ini 0,8. Lah yang di sini negatif 0,8 ya kan? Lalu untuk waktunya ya di sini 0, kemudian ini saya hapus. Nah, ini saya hapus juga. Dari sini ke sini ya, ini adalah satu periode. Sama halnya dengan dari sini ke sini. Ya, ini satu periode, satu siklus. Satu siklus berarti membutuhkan waktu 8 detik. Berarti dari sini ke sini itu juga butuh waktu 8 detik. Itu logikanya. Nah, kalau dari sini ke sini itu 8 detik, berarti dari sini ke sini itu butuh waktu 4 detik. Ya, setengah siklus ini. Ya, ini butuh waktu 4 detik. 4 detik berikutnya sudah sampai sini. Nah, kira-kira ini adalah sketsa grafik dari fungsi yang kita peroleh di bagian A. Bentuknya kira-kira seperti ini ya. Ini bisa dilanjutkan terus. Nah, bisa dilanjutkan terus. Atau ini lebih baik saya hilangkan aja ya. Nah, ini kita rapikan. Oke, kemudian jangan lupa untuk T-nya di sini satuannya adalah detik atau sekon. Kemudian untuk H-nya ketinggian ya dinyatakan dalam satuan meter. Nah, kira-kira seperti ini. Kita lanjutkan sekarang soal yang C. Tentukan posisi pelampung tersebut 9 detik setelah posisi awalnya. Berarti di soal C ini diketahui T kecil sama dengan 9 detik. Nah, T kecil sama dengan 9 detik atau 9 sekon ya. T sama dengan 9 tuh kira-kira ada di sini. Nah, nanti H-nya itu berapa? Logikanya nanti untuk H itu pasti bertanda positif ya kan. Ini kalau grafik yang kita teruskan, kita lanjutkan, dia akan naik ke atas. Nah, pasti nanti H-nya itu positif. Oke, sekarang kita akan cek saja, kita akan hitung ya. Jadi H dalam kurung 9 sama dengan 0,8 dikalikan sin dalam kurung pi per 4 dikalikan dengan 9. Berarti ini akan sama dengan 0,8 dikalikan dengan sin ya. 9 per 4 kali 180 derajat atau 180 derajat
dibagi 4 dikali 9 ya. 180 dibagi 4 itu sama dengan 45 ya kan. 45 kali 9 itu sama dengan 405, berarti 0,8 kali sin 405 derajat gitu ya. Nah 405 derajat itu kan lebih dari satu putaran ya kan. Kalau lebih dari satu putaran maka bisa kita nyatakan dalam bentuk 0,8 dikalikan dengan sin dalam kurung K kali 360 derajat plus theta kan gitu ya kan. Berarti di sini K-nya itu sama dengan 1. Nah ini K-nya sama dengan 1, maka tetanya itu akan sama dengan berapa? 405 dikurangi 360 derajat, yaitu 45 derajat ya kan. Jadi kalau 360 ditambah 45 itu ya kembali ke nilai semula, yaitu 405 derajat. Jadi pokoknya kalau ada sudut lebih dari satu putaran itu bisa kita ubah, kita nyatakan dalam bentuk K kali 360 derajat plus sekian. Nah kalau 405 derajat bisa kita nyatakan dalam bentuk 360 ditambah 45 gitu ya. Oke, selanjutnya 0,8 ya. Ini kita kalikan dengan sin 45 derajat. Jadi kalau satu putaran dilanjutkan dengan 45 derajat, artinya sudut 405 derajat itu kan ada di kuadran 1. Ya. Di kuadran 1 artinya semuanya sin, cos dan tangen bertanda positif. Berarti di sini jadinya ya 0,8 dikalikan dengan plus sin 45 derajat gitu ya. Sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Berarti ini akan sama dengan 0,8 kali setengah akar 2, berarti 0,4 akar 2 ya, meter satuannya. Jadi kalau ditanya tentukan posisi pelampung 9 detik setelah posisi awalnya. Nah kira-kira ada di sini ya. Ini T sama dengan 9, maka jawabannya adalah posisi pelampung atau ketinggian pelampung tersebut adalah 0,4 akar 2 meter diukur terhadap acuan gitu. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 12 ya. Jika ada pertanyaan kesulitan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.